Sistem hukum kita harus belajar menjadi lebih bijak. Ia harus mampu membedakan antara niat mencuri dan niat menyelamatkan. Ia harus bisa membedakan antara pejabat yang mengambil kebijakan demi rakyat dan mereka yang memperkaya diri dengan dalih kekuasaan. Hukum bukan kalkulator yang dingin. Ia harus seperti mata air, menyegarkan, adil, dan bersih. Dua lensa keadilan yang bias, renungan filosofis atas bayang-bayang kezaliman negara. Dalam perjalanan sejarah peradaban bangsa, hukum idealnya menjelma sebagai penjaga keadilan, pelindung hak, dan pengarah moral kolektif. Namun, di tengah hiruk-pikuk kebijakan dan politik kekuasaan, hukum tak jarang menunjukkan wajah ganda, satu sisi nampak tegas dan tak pandang bulu, namun sisi lainnya menunjukkan bias yang meragukan. Disinilah kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar, apakah hukum kita benar-benar adil, atau justru menjadi alat yang diam-diam menciptakan kezaliman atas nama formalitas keadilan. Kita perlu membuka dua lensa dalam memahami realitas ini, satu lensa memandang hukum dari kacamata niat dan kontribusi untuk bangsa, lensa lainnya memandang hukum dari gejala dan akibatnya, baik keadilan yang ditegakkan maupun ketidakadilan yang dibiarkan. Dua figur yang patut kita renungkan hari ini adalah Tom Lembong dan Siti Fadila Supari. Keduanya, dalam konteks yang berbeda, sama-sama mengalami proses hukum yang menimbulkan kontroversi publik. Masyarakat awam hingga para akademisi, pengamat kebijakan, dan tokoh-tokoh masyarakat memandang bahwa proses hukum terhadap keduanya menyimpan banyak kejanggalan, baik dalam niat penindakan maupun ketepatan konteksnya. Tom Lembong, ketika kebijakan ekonomi ditafsirkan sebagai pelanggaran. Sebagai mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, dan seorang profesional yang lama berkecimpung dalam dunia ekonomi dan investasi, Tom Lembong adalah sosok yang berpikir dalam kerangka makro, bukan mikro. Kebijakan impor gula yang diambilnya, dengan seluruh dinamika dan tekanan global yang menyertainya, diduga berangkat dari semangat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan demi rakyat. Namun, niat itu tak serta-merta diakomodasi dalam ruang pertimbangan hukum. Ia justru diseret ke dalam ruang tafsir sempit, di mana prosedur lebih diutamakan ketimbang konteks niat dan kepentingan publik yang lebih luas. Inilah problem klasik dalam budaya hukum kita, substansi seringkali dikalahkan oleh formalisme. Ketika hukum memproses seseorang bukan karena motif jahat atau keuntungan pribadi, melainkan karena pilihan kebijakan yang dinilai tak sesuai prosedur birokrasi, maka kita patut bertanya, di manakah letak keadilan substansial yang dijanjikan konstitusi? Siti Fadila Supari, ilmuwan yang dibungkam oleh sistem. Dalam kasus Siti Fadila Supari, problemnya bahkan lebih kompleks. Ia bukan hanya pejabat, melainkan seorang ilmuwan dan intelektual bangsa. Saat menjabat sebagai Menteri Kesehatan, ia dikenal sebagai sosok yang vokal membela kedaulatan kesehatan nasional, bahkan berani menentang skema global WHO yang dinilai merugikan negara-negara berkembang. Namun, keberaniannya itu seolah dibalas dengan kriminalisasi. Ia diproses dalam kasus pengadaan alat kesehatan, yang menurut banyak pihak lebih bersifat administratif ketimbang koruptif. Alih-alih mendapat ruang pembelaan akademis dan etis, ia justru ditarik dalam tafsir hukum yang dingin dan mekanistik. Apakah sistem hukum kita tak memiliki ruang untuk menilai intensi dan konteks pengabdian? Ataukah sistem ini memang dibentuk untuk tidak mengenal nuansa, dan hanya mengejar kepastian prosedur? Antara legalitas dan moralitas, disinilah pentingnya membedakan antara legalitas dan legitimasi moral. Hukum yang sah secara prosedur belum tentu adil secara moral. Sebuah tindakan yang melanggar prosedur bisa saja berniat baik dan berdampak positif. Dalam pandangan filsuf hukum seperti Gustav Redbro, ketika hukum kehilangan moralitas, ia tidak lagi wajib ditaati. Karena hukum bukan sekadar aturan, ia adalah cerminan nilai-nilai manusia. Begitupun dalam tradisi hukum Islam, dikenal kaidah, segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Seseorang tak bisa dihukum semata karena bentuk, tetapi harus dilihat niat dan tujuan dari perbuatannya. Ketika negara gagal membaca niat dan substansi di balik tindakan pejabat publik atau ilmuwan seperti Tom Lembong dan Siti Fadilah, maka kezaliman negara mulai mengintai. Negara bisa menjadi tiran yang bersembunyi di balik hukum. Gerakan Rakyat dan Anies Baswedan, kembali ke hukum yang beradab. Dalam konteks kekinian, suara untuk mereformasi budaya hukum semakin menguat. Anies Baswedan, dengan rekam jejaknya sebagai akademisi, intelektual publik, dan pemimpin yang mengedepankan nilai keadilan substantif, menjadi simbol harapan akan hadirnya hukum yang lebih manusiawi dan beradab. Bersama Gerakan Rakyat, suara keadilan itu bergema di lapisan masyarakat, bahwa hukum tidak boleh lagi menjadi alat kekuasaan, bahwa keadilan harus hadir dalam bentuk yang utuh, menghormati niat baik, mempertimbangkan dampak luas, dan tidak membunuh semangat pengabdian kepada negara. Gerakan Rakyat bukan sekadar gerakan politik, ia adalah gerakan etis. Sebuah seruan moral untuk mengembalikan hukum pada hakikat sebagai instrumen peradaban, bukan alat intimidasi. Refleksi dan ajakan, melalui dua lensa ini, kita diajak untuk merenung. Apakah sistem hukum kita hanya akan mengejar kepastian, atau mulai belajar menghadirkan keadilan? Apakah kita akan terus membiarkan niat baik dikriminalisasi karena ketakutan birokrasi yang tak fleksibel? Apakah kita akan diam melihat ilmuwan dan negarawan dikorbankan, sementara perampok negara dibiarkan? Sudah saatnya kita bergerak, bukan untuk melawan hukum, tapi untuk mengembalikan rohnya. Hukum harus kembali menjadi ekspresi nurani bangsa, bukan bayang-bayang dari niat jahat kekuasaan. Menuju peradaban hukum yang bermoral.
Sistem hukum kita harus belajar menjadi lebih bijak. Ia harus mampu membedakan antara niat mencuri dan niat menyelamatkan. Ia harus bisa membedakan antara pejabat yang mengambil kebijakan demi rakyat, dan mereka yang memperkaya diri dengan dalih kekuasaan. Hukum bukan kalkulator yang dingin. Ia harus seperti mata air, menyegarkan, adil, dan bersih. Bersama Anies, bersama gerakan rakyat, mari kita bangun hukum yang berperadaban, yang adil terhadap niat baik, yang jernih dalam membaca konteks, dan yang tidak membunuh pengabdian atas nama prosedur. Keadilan bukan sekadar menghukum, ia adalah keberanian untuk mengerti. Anies Rashid Baswedan,